Assalamualaikum, selamat siang Pak Apip. Bagaimana kabarnya ini? Waalaikumsalam Pak Menteri, selamat siang. Alhamdulillah sehat luar biasa, alhamdulillah. Baik Pak, terkait rencana Pak Apip nantinya ya, yang akan melakukan coaching dengan Budi Duri. Ya, Sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak. boleh Pak Menteri, silakan. Baik Pak, kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan pada kegiatan coaching nanti Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu diantaranya yaitu tentang kehadiran penuh ya Pak Menteri, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Lalu kompetensi mana Pak yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kalau untuk kompetensi yang spesifik ya yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak Menteri. Baik Pak. Lalu indikator ketercapaian yang bagaimana Pak yang Bapak inginkan dalam proses coaching besok? Tentunya ya saya ingin coach itu bisa menemukan solusi permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Apip. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar dan bisa menghasilkan apa yang Bapak harapkan. Sama-sama Pak Menteri. Selamat siang Bu Win. Siang Pak Pak. Menteri. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi di perbincangan kita siang hari ini ya. Bu Win, kita kan tadi udah janjian ya. Iya. Mungkin ada yang bisa dibicarakan Bu Win? Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih, maaf mengganggu waktu Bapak. Iya. Ya. Begini Pak, saya ingin bercerita dan saya pikir Bapak adalah orang yang tepat yang bisa menjadikan saya tempat bercerita. Wah, Seperti itu. mudah-mudahan ya. Iya. Jadi begini Pak, terkait mungkin ini sebenarnya dirasakan oleh semua guru ya Pak ya. Iya, Di iya. awal tahun pembelajaran ada beberapa kesibukan yang dialami beberapa guru dan itu saya rasakan juga. Saya alhamdulillah mendapatkan mandat mengajar di kelas 8 gitu Pak ya. Dan di kelas 8 kebetulan di SMP 1 Bojong itu baru melaksanakan kurikulum merdeka. Hal ini berarti membuat konsentrasi saya lebih untuk lebih mempelajari bagaimana metode atau capaian pembelajaran yang harus saya capai di kelas 8. Saya juga alhamdulillah mendapatkan mandat menjadi wali kelas, lalu persiapan untuk peminjaman buku karena kebetulan saya juga kepala perpustakaan. Wah, iya. Seperti itu. Lalu di luar Pak, alhamdulillah saya juga sebagai pengurus keluaran ya. Dan tahun ini katanya akan mengadakan perkemahan untuk menyambut HUT Pramuka gitu. Terakhir mungkin karena saya sebagai tanggung jawab peserta PGP, masih rangkaian kegiatan PGP dalam proses pembelajaran belum selesai gitu Pak. Jadi saya merasa apa nih yang harus saya lakukan dengan aktivitas yang padat itu di hari-hari ke depan saya begitu Pak. Ya. Jadi mungkin dari pembicaraan ini mungkin Ya. apa yang ingin Bu Win dapatkan nih dari pembicaraan kita hari ini? Iya, mungkin sedikit lega Pak dengan saya bercerita harapannya itu. Ya. Oh, saya juga bisa mendapatkan solusi bagaimana caranya memanage waktu terkait kesibukan saya di hari-hari ke depan itu Pak. Seperti itu. Jadi mungkin karena untuk manage ya bagaimana jalan keluarnya ya. Ya. Terus kira-kira nih ukuran apa ya keberhasilan nih yang ingin Bu Win rencanakan ke depannya mungkin seperti apa? Saya rasa dan saya harapkan dari aktivitas hari ini dengan saya bercerita ke Bapak, semua rencana atau kegiatan yang akan saya lakukan itu berjalan dengan baik. Saya sehat dan saya mampu melaluinya dengan baik. Mungkin harus sehat ya terutamanya mah, apalagi untuk memanage waktu ini ya. Kira-kira nih dari nilai 1 nih Bu ya dan sampai 10 memanage waktu yang sudah Bu Win kerjakan atau laksanakan ada di nilai skala berapa nih Bu yang udah Bu Win rasakan saat ini? Saya rasa kemampuan saya memanage waktu saat ini
masih di angka 6 Pak. Wah. Jadi saya mengakui saya belum mampu memanage waktu dengan baik. Ya. Seperti itu. Nah, mungkin sekarang ada di posisi 6 nih. Terus nih dengan apa? Dengan pembicaraan kita hari ini atau diskusi kita hari ini, kira-kira nih Bu Widya, nilai berapa sih yang ingin memaksimalkan bahwa nilai itu akan Bu Wid capai gitu? Harapannya dengan saya bercerita ke Bapak dan kita mendapatkan solusi, posisi diri saya dalam kemampuan memanage waktu itu minimalnya di angka 8 Pak. Lebih baik dari angka 8 itu harapan lebih dari saya. Nah, mungkin nih sampai sekarang nih ya, mungkin ada hambatan nih Bu Widya, hambatan atau gangguan yang masih mengganjal atau Bu Widya rasakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama mungkin hambatan sebenarnya belum saya rasakan, tapi terkait kesehatan mungkin ya. Kan kesehatan kita tidak tahu kondisi kita di depan seperti apa. Itu yang pertama. Lalu masih ada kebiasaan saya yang masih jika ada tugas PGP itu nanti aja. Masih ada waktu ke depan yang duitnya masih lama nanti aja. Itu mungkin seperti itulah hambatan yang saya hadapi atau saya rasakan karena itu aktivitas terkait diri saya gitu. Nah, mungkin dari hambatan atau gangguan tadi Bu ya. Mungkin Bu Wid mungkin ada solusi lah yang mungkin ada sedikit untuk Bu Wid. Saya harus laksanakan nih, solusinya apa gitu? Baik, yang pertama terkait kesehatan itu tentunya saya merasa solusi itu memang dari diri saya sendiri, bagaimana cara menjaga kesehatan. Saya mengatur pola makan yang baik, terus istirahat yang cukup. Jika memang ada waktu untuk istirahat, saya istirahat dimaksimalkan. Lalu yang kedua, tidak menunda-nunda tugas. Jadi rencananya seperti itu ya. Tidak menunda-nunda tugas, utamanya yang PGP ya Pak, karena kan di PGP itu sudah tanggal-tanggalnya tepat, kita berkaitan dengan PGP seperti itu. Itu yang akan saya lakukan. Jadi jika tugasnya saat ini ya saya selesaikan saat ini, sehingga di waktu-waktu ke depan bisa melakukan hal lain. Cukup luar biasa Bu Wid ya. Terus apa nih rencana Bu Wid untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin yang pertama saya akan membuat agenda Pak, agenda kegiatan saya. Saya buat semaksimal mungkin dengan akurat datanya, karena memang tanggal-tanggal yang kegiatan PGP itu sudah fix, tidak bisa diganggu-gugat. Di antara tanggal itu saya cantumkan kegiatannya apa, targetnya saya harus menyelesaikan apa. Dari agenda yang saya buat itu saya akan print mungkin Pak, jadi saya akan tempel di rumah, di meja kerja saya juga akan tempel di meja guru saya, atau bahkan ketika sekarang zamannya gadget, saya juga akan buat notif di HP mungkin Pak ya. Jadi mengingat hari ini saya melakukan apa, saya harus mengerjakan apa, target hasilnya harus apa. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin dikomunikasikan juga Pak ke pihak kurikulum college sekolah ya, agar kegiatan-kegiatan di luar saya tidak mengganggu pembelajaran. Lalu pada panitia mungkin jika ada tugas dan tanggung jawab saya di kegiatan itu membutuhkan keterlibatan saya secara serius, saya akan menyampaikan bahwa saya tidak mampu untuk di tanggal-tanggal tertentu karena saya memang ada kegiatan di PGP. Jadi kalau menjadi anggota biasa saja saya siap. Bisa melaksanakannya ya. Wah, sangat bagus itu. Terus yang Bu Wid akan melaksanakan dengan strategi tersebut, strateginya seperti apa? Mungkin itu Pak. Itu ya, bagian dari strategi juga ya. Strateginya adalah saya buat jadwal, jadwalnya saya tempel, saya komunikasikan, jadi seperti itu. Iya. Terus sangat bagus juga ide-ide atau strategi yang akan Ibu Wid laksanakan. Terus kira-kira kapan nih Bu Wid akan realisasikan nih ide-ide tersebut? Untuk penyusunan jadwal itu secepatnya mungkin Pak, besok sepertinya karena memang tugas-tugas itu sudah menanti di depan mata gitu. Besok pasti saya akan membuat rencana pembuatan jadwal itu. Saya tunggu nih nanti apa yang akan Bu Wid kerjakan atau strategi yang akan Bu Wid terapkan ya untuk mencapai tujuan tersebut.
kira-kira nih aksi yang akan Bu Wid laksanakan pasti membutuhkan kolaborasi juga Bu ya. Mungkin supaya kuat nih kolaborasi tersebut nih. Siapa saja sih yang akan Bu Wid ajak kolaborasi dengan rencana Bu Wid tersebut supaya lebih kuat lagi? Betul sekali Pak, memang apa yang kita rencanakan pasti butuh dukungan Ya. semua pihak ya. Utamanya mungkin dukungan itu saya harapkan dari keluarga Ya, suami betul, tentunya. betul. Jadi ketika saya komunikasi ke suami bahwa padat jadwalnya seperti ini, mohon dukungannya secara spirit gitu ya, secara motivasi gitu. Lalu di sekolah mungkin ke kurikulum atau ke wadah sekolah. Jadi ketika kita meninggalkan tugas di sekolah karena kegiatan di luar itu, mereka memaluminya gitu. Intinya komunikasi dan kolaborasi tadi. Karena apa ya, berkolaborasi dengan teman sejawat, apalagi dengan keluarga ya di sini mungkin akan tercetus juga ide-ide yang didapatkan oleh Bu Wid ya, sebagai tambahan apa yang sudah Bu Wid utarakan tadi gitu tersebut ya. Pokoknya saya tunggu loh ini aksi nyata yang akan Bu Wid laksanakan yang sudah diutarakan tadi ya. Semoga bisa terrealisasi ya. Mungkin apa yang menjadi tujuan dalam coaching ini bisa Bu Wid rasakan atau tercapai? Alhamdulillah Pak, saya lega bisa bercerita ke Bapak dan solusinya sudah saya dapatkan. Terima kasih atas pencerahannya juga. Terima kasih juga sebelumnya sudah mau mendengarkan cerita saya. Dan doakan ya Pak, saya selalu sehat. Amin. Intinya Semoga itu. selalu sehat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang schedule-nya sangat padat tersebut Bu ya. Siap. Ya pokoknya saya juga kembali terima kasih Bu Wid telah memperbincangkan yang telah menjadi unek-unek Bu Wid ya. Ya pokoknya terima kasih gitu ya. Ya sudah sharing kita di sore hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Waktunya. Semoga Baik Pak Apip, setelah tadi kegiatan coaching, apa saja yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian yang Bapak harapkan? Alhamdulillah ya Pak Mantri, dalam kegiatan coaching tadi saya sudah menyampaikan dengan alur tirta ya, diantaranya menanyakan tujuan, identifikasi, dan rencana aksi juga tanggung jawab. Baik Pak, tadi juga saya melihat kegiatan coachingnya yang sangat baik, kemudian juga mampu menggali potensi dari coaching ya, dan menghasilkan solusi yang cukup baik juga Pak. Terima kasih Pak Mantri, terima kasih. Baik Pak Apip, selanjutnya kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang Bapak lakukan tadi? Yang ingin saya kembangkan ya, yaitu Pak Mantri ya, yaitu pemahaman saya nih, terutama pemahaman saya dalam alur tirtanya, sehingga kualitas coaching saya semakin hari semakin lebih baik dan meningkat. Luar biasa Pak Apip, semoga semakin hari kita jadi lebih baik lagi dalam memahami dan melakukan kegiatan coaching ini. Kemudian terima kasih Pak Apip, sukses selalu untuk kita semua. Sama-sama Pak Mantri.